Pater, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Dosa terhapuskan. Inilah kebenaran Alkitab yang adalah firman Tuhan. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, bukanlah pembohongan atau penipuan, karena setiap orang yang berdosa harus ada penumpahan darah sebagai korban binatang, korban pengganti, korban penebus. Yesus menebus dosa-dosa semua manusia melalui suatu karya Tuhan yang sangat mulia. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Yang kedua, kematian Yesus menebus kutuk hukum Taurat. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus menebus kutuk, bukan manusia terkutuk. Manusia terkutuk adalah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Galatia 3 ayat 10. Yesus tidak berdosa dan mau menjadikan dirinya dosa. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus menebus kutuk dengan jalan menggantikan posisi manusia yang berdosa yang seharusnya mati. Inilah korban penebusan. Yang ketiga, inilah kebenarannya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Semua manusia berdosa dan perlu diselamatkan. Semua manusia membutuhkan keselamatan, dan hanya kasih karunia Tuhanlah yang dapat menyelamatkannya. Kasih karunia di dalam Kristus. Yang keempat, keselamatan itu ditawarkan kepada semua manusia, yang disebut anugerah atau kasih karunia Tuhan sebagai pemberian yang berharga yang diberikan secara cuma-cuma. Efesus 2 ayat 8, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, sehingga jangan ada orang yang memegahkan diri. Tuhan menawarkan kasih karunia-Nya kepada semua manusia sebagai pemberian yang daripada Tuhan itu sendiri. Supaya mendapatkannya, kita harus menerima pemberian dari Tuhan, dan kita akan diselamatkan. Jadi, jika ada cara yang mudah untuk supaya manusia selamat, dan ini kebenaran dari Tuhan sendiri, mengapa tidak percaya? Dan lebih percaya dengan cara yang sulit, yang sukar, yang tidak mungkin, ataupun percaya kepada dongeng-dongeng tentang penyelamatan manusia. Yang kelima, 1 Yohanes 1 ayat 8-10. Jadi, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa,
yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kesimpulannya, hanya Yesus yang dapat menghapuskan dosa-dosa manusia. Akuilah kepadanya dan percayalah kepada Yesus, karena Dia telah menebus segala dosa-dosa kita. Dan kasih karunia-Nya hanya ada di dalam Yesus. Itulah yang menyelamatkan kita. Percayalah. Back to the Bible. Kembalilah kepada jalan yang benar.